Kenalin, gue Tata sebagai manajer di The Foolish. Gue Ringo, gue main drum di The Foolish. Halo, gue Raffi, gue main gitar di The Foolish. The Foolish itu terbentuk awal sih tahun 2015. Orang-orangnya sih sempet ngeband juga. Jadi kita pernah ketemu di sebuah gigs bareng. Terus kita di backstage kayak ngobrol-ngobrol. Gimana kalau kita bikin rock? Kata Ringo, dia bilang gitu. Terus ternyata satu visi misi buat bentuk musik rock, khususnya rock ya. Terus kayak bikin project bareng aja yuk gitu, segala macam, dan akhirnya terbentuklah The Foolish. Ini adalah tahun pertama gue join di The Foolish. Ya sebenarnya lumayan challenging karena sebelumnya gue nggak pernah handle band ya. Talent as a band itu belum pernah. Jadi menurut gue ini sangat seru banget sih buat gue. Formasi awal tuh gue berlima sama anak-anak tuh berlima. Gue main gitar, Ringo main gitar, Zaki itu di vokal tanpa megang alat, Budi itu di drum, Sulah itu main bass. Terus akhirnya Sulah cabut, Sulah digantiin sama Kuple namanya. Kita formasi masih berlima, terus singkat cerita Budi cabut, drummer. Terus akhirnya setelah kita meeting, finalnya pada setuju kalau yaudah gue coba balik lagi aja lah ke drum gitu kan. Akhirnya gue dengan formasi berempat, gue di drum, Kuple di bass, Raffi tetap di gitar, Zaki di vokal. Terus lumayan bertahan cukup lama sampai akhirnya kita ngelahirin Bigot album. Terus Kuple memutuskan buat cabut Dengan alasan kesibukannya juga yang nggak bisa diambil solusinya di titik tengahnya. Akhirnya sama lagi kita meeting bertiga, akhirnya ya udahlah kita jalan aja lah bertiga gitu. Cuman kan minusnya nggak ada yang main bass, cuman di sini Zaki coba untuk belajar main bass dan dia juga lumayan disiplin buat belajar bass. Jadi kita sampai sekarang dari terakhir formasi berempat kita jalan aja lah bertiga. Jadi gue drum, Raffi gitar, sama terakhir Zaki bass sekaligus vokal. Selama 8 tahun berarti dari 2015 kurang lebih kita sudah menghasilkan 7 lagu ya. 5 itu masuk ke dalam mini album berjudul Bigot. 2 lagu ini single. Single pertama dari The Foolish itu judulnya Craven. Craven itu pengenalan lah dari The Foolish. Kalau musik kita tuh kayak gini gitu, rock kita tuh kayak gini mengusungnya. Nah terus maknanya sih sebenarnya tentang pecundang atau pengecut sih intinya, kayak orang yang nggak mau terima argumen dari orang gitu, kayak tutup kuping segala macam lah, apaan sih lu, gue yang paling bener gitu. Masuk ke Bigot cukup mengesankan sih dari cara proses berkarya, terus juga menggali ide-idenya juga cukup bisa nggak bisa gue lupain. Bigot itu di track pertama itu ada degradasi moral. Berbeda dari yang ada, tempatku mencapai mimpi, sederhana dan bangga, jadikan semangatku, meski hanya sebentar ada madu. Degradasi moral itu kita waktu itu sempat ngelihat salah satu kasus di berita itu pembulian. Nah itu terjadi di sebuah kampus. Jadi pembulian itu terhadap orang yang berkebutuhan khusus sebenarnya. Sebetulnya kita juga bukan orang yang bersih dari namanya pembulian, cuma Kita menyuarakan apa yang menurut kita benar sih, walaupun kita juga belum tentu bisa mengaplikasikan itu di kehidupan sehari-hari yang kita nongkrong masih seneng ngebully misalnya. Cuman kita tahu batasannya sih ngebulinya kepada orang siapa dalam tanda kutip. Jadi kayak kita masih bisa membatasi itu gitu. Dan kita justru mengangkat kasusnya orang yang ngebully terhadap orang berkebutuhan khusus. masuk ke track kedua. Track kedua itu ada Ranah Ilusi. Pada matahari, tapi dia hanya diam dan berarti. Tapi dia Ranah Ilusi ini fantasinya Ringo sebetulnya. Dia bikin lirik dengan beragam tafsir yang ada. Jadi sebetulnya lagu ini
bebas orang mau berpikir apa tentang lagu ini. Jadi kenapa gue nyiptain di situ lirik mati rock and roll atau hidup seperti sampah. Lagu ketiga itu Air Mata Pena. Kekuasaan hanya untuk para binatang yang memperebutkan tempat berdiri, tapi kami bukan binatang. Kita menyinggung isu yang lumayan besar juga. Cuman kita di situ mencoba untuk nggak ngangkat dari segi agamanya sih, cuman dari segi penindasan. Kita di sini nggak memandang kepercayaan atau agama apa, arah politiknya kemana tuh, terus tujuan mereka juga membuat peperangan ini apa ya, intinya dari sisi kemanusiaan ini aja udah nggak masuk logika dan harus dikritisi. Dan kita juga punya andil sebagai teman-teman rock yang berkecimpungnya di dunia rock ini untuk menyoroti itu sih. Lagu keempat berarti ya, keempat itu Radiasi Rock and Roll. Tubuhku tak dapat ku hadapi, mulai menghilang, tak ada jati diri tak sisa. Tali Tiga Uang sebenarnya sama Ranah Ilusi. Radiasi Rock and Roll itu Orang yang nggak terlalu tahu musik rock and roll, terus dia itu nonton sebuah band rock, terus dia jadi terhipnotis dan anjing gue kayaknya pengen rock banget nih, kayak dia nih keren gitu. Dan itu salah satu lagu harapan kita juga sih buat orang-orang yang nonton kita yang tadi yang nggak tahu The Police, yang nggak tahu musik rock, pas nonton tuh jadi terhipnotis, terus jadi terinfluence lah sama musik rock atau The Police. di lagu kelima. Lima itu I'm Not a Slave. I'm Not a Slave itu gimana caranya kita membela diri kita dalam hal yang dalam situasi yang tertekan sehingga terjadilah indikasi perbudakan itu dalam banyak hal sih. Ketika di lingkungan sekolah misalnya, kalau memang kita merasa dibudaki dalam tanda kutip dengan sistem-sistem yang ada, misalnya dalam lingkungan kerja apalagi sudah terlihat, misalkan bukan berarti kita nggak boleh sekolah, bukan berarti kita nggak boleh kerja, tapi ketika kita udah ngerasa hal itu, merasakan kok nggak setimpal apa yang gue kerjakan dan apa yang gue dapatkan, lo boleh sih menyuarakan I'm Not a Slave gitu. Masuk setelah mini album kita di baru-baru ini sih kita launching satu. Mereka berkata ini halusinasi tanpa sebuah fakta yang pasti, bermodalkan janji dan saksi. Sentimen juga termasuk kita ngelihat dari kritik sosial kita yang udah ada, dari kalau dilihat dari cara kita nge-branding lagu tersebut ya, melihat tentang kasus-kasus zaman dulu sampai sekarang, dihukum terlebih di Indonesia sangat misteri banget lah gitu. Kayak nggak tahu, banyak orang yang bilang tentang hukum di Indonesia itu tajam, runcing ke bawah, tumpul ke atas, ya kayak gitu-gitu. Kita coba ngangkat dari segi itunya gitu. Kayak kok bisa sih maling sendal atau maling ayam aja di penjara, sedangkan korupsi yang miliar-miliaran masih bisa kesana kemari gitu, dan itu masih terliput di media. Itu sih paling kalau dari segi sentimen. Struggle gue rasa emang bener setiap band pasti ngalamin sih. Cuman kalau di The Police yang struggle paling kita rasain itu datang justru dari personel. Jadi vokalis kita Zaki itu lagi dalam masa perjuangan buat mulihin penyakitnya. Dia lagi udah usaha untuk terapi terus sih. Sama mungkin ada pengaruhnya juga dari apa yang udah kita rilis dari 7 lagu ini selama 8 tahun. Nah, ujiannya itu sendiri sih dari masing-masing kita nih kan bekerja di instansinya masing-masing. Lalu kita di sisi lain kita harus bagi waktu untuk sama-sama satu frekuensi, masuk studio, berpikir soal lirik, ide apa lagi, ngapain lagi gitu. Nah itu sih yang membuat gue sama anak-anak cukup tertantang untuk terus mempertahankan band ini. Meskipun kita punya kehidupan lain bersama keluarga, kerjaan tuh udah pasti.
Karena gue udah pernah bilang sama anak-anak itu untuk di The Foolish khususnya, kita itu memilih untuk menghidupi musik kita, bukan kita itu hidup dari musik kita gitu. Dan semua pilihan nggak ada yang salah. Mungkin di luar sana teman-teman band kita yang lain juga, ya udah gue ngeband aja pure, nggak diganggu sama kegiatan lain dan kerjaan lain. Itu pun nggak salah, gue juga respect, dan gue juga belum tentu bisa untuk ada di tempat itu. Tapi kita memilih untuk ideal aja dalam berkarya. Kita kerja, kita juga berkarya, yaitu tadi esensinya kita menghidupi musik kita ya, dari modal, dari tenaga, dari segala macamnya kita hidupi terus supaya terus berlangsung sih. Jadi kayak ya itu mungkin berkat riset orang-orang zaman sekarang gitu, kayak sebuah band tanpa ragu membranding dirinya kayak gue tuh stoner rock loh gitu, gue tuh psychedelic rock gitu. Menurut gue ya dia mempatenkan branding genre bandnya tersebut kan juga nggak main-main gitu. Dia juga pasti untuk udah riset ke band-band rock sebelumnya yang dia terinfluence atas band itu gitu, kayak misalnya Black Sabbath, terus Zeppelin gitu. Gue tuh genrenya arahnya mau kesini gitu, gue tuh genrenya kesini gitu. Kalau musik rock pada saat ini, era sekarang ini ya lebih variatif ya. Teman-teman musisi-musisi rock yang khususnya satu seumur sama kita, variatif banget, inovatif banget. Mereka berani buat mengekspresikan keresahannya, terus juga bakatnya dalam musiknya dia sendiri. Itu gue suka banget sih, dan terinspirasi juga banyak juga sama band-band temen sendiri gitu. Harapan sih sebenarnya kita masih bisa tetap ngeband sampai kakek-kakek, terus masih tetap konsisten The Foolish dengan musik rocknya, terus bikin karya terus, entah itu single, entah itu album, kita masih bisa tetap bikin karya. Yang penting kita rukun gitu kan, maksudnya nggak, nah, masalah tetap ada, tapi terus ada solusinya. Itu yang harus terjadi di dalam sebuah band. Karena gue cukup sedih ngeliat temen gue yang bandnya bubar, entah apapun alasannya, tapi gue juga cukup simpati lah, karena ya kita tahu sulitnya membangun chemistry sama personil, belum lagi nyatuin ide buat karya. Terus masih kuat untuk manggung nanti walaupun misalnya udah kakek-kakek masih ngeband, jadi masih tetap bisa tur keluar kota atau bahkan keluar Indonesia tiap hari. Kayak gitu.